seputar rumah dunia, dan kita akan lanjut berbincang lagi dengan Mas Gong. Mas Gong, kalau tadi kita udah bicara soal masyarakat sekitar gitu ya, ini sekarang lebih luas lagi Mas Gong. Bagaimana pendapat Mas Gong tentang geliat literasi yang ada di Provinsi Banten ini? Ya. Rumah dunia ini tanpa kita sadari, terutama masyarakat Banten yang cuek ya. Ada gempa epicentrum, jadi titik gempa literasi ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta itu menunjuk ini sebagai tempat taman bacaan masyarakat rujukan. Bagi saya ketuanya sudah datang ke semua tempat, harusnya masyarakat Banten peduli atau bangga dengan tempat seperti ini, karena kami dan teman-teman juga meniatkan ini buat Banten, bukan buat kami pribadi. Jadi tempat ini harus kita rawat sama-sama ya, karena memang kami niatkan ini untuk biasa, bisa saja besok meninggal misalnya. Ini sudah dalam bentuk yayasan, silakan dirawat aja, dijaga. Kalau misalnya ke gedung sana ya dirawat, ada listriknya ya kita iuran gitu. Jadi pendidikan di sini semuanya free. Siapa yang mengajari misalnya diawali dari kami, ya dari saya, dari teman-teman, dari Toto Seradik, dari Firman. Kompetensinya apa aja, bisanya apa, itu yang disebarkan ke orang-orang. Nah, karena keahlian saya di dunia kreatif, maka saya tidak lepas dari belajar jurnalistik. Karena saya pernah jadi wartawan di Jakarta. Di film saya lebih paham di film itu ke manajerialnya. Jadi eksekutif produser atau produser lah. Saya bisa menggagas sebuah program yang saya sebut tadi. Film itu semua dimulai dari kata-kata. Nah, saya ahli di situ, di trainingnya memang di situ oleh RCTI. Nah, kemudian dari mana uangnya? Nah, ini yang sebetulnya saya sih jujur aja harapannya pengennya sih datang ke sini misalnya gubernur, Gong udah nggak usah mikir duit, ada dana hibah nih, kasih. Itu kan dana dari masyarakat ya. Tapi rupanya memang secara politik rumah dunia tidak seberuntung yang lain. Tapi buat kami juga itu bukan sesuatu kendala. Maka kami mengelola infak sodako. Dimulai dari kami tentu. Dari kami mulai, kemudian kami mengajak teman-teman siapa yang mau, kita ada infak iuran 50 sampai 100 ribu per bulan. Nah, memang Banten kurang antusias, bisa dihitung sama jari lah Banten itu. Jadi kebanyakan yang numpang itu dari luar, malah ini manfaatnya lebih banyak diambil dari luar. Orang luar itu begitu antusias dengan rumah dunia, datang ke sini, tapi orang Bantennya segelintir saja. Jadi itu yang membuat saya heran. Jadi operasional rumah dunia lebih pada infak sodako. Beberapa kali kami pernah dapat APBN ya. Itu dari pusat. Sama sekali kalau dari APBD sampai hari ini saya bisa klaim kita belum. Dan kita emang nggak nyebar proposal ya. Kalau memang Provinsi Banten membuka diri, ya siapa yang nggak mau ya dikasih dana bantuan sosial. Tapi itu tidak jadi target kami. Jadi saya tidak mengajari anak-anak di rumah dunia ini datang ke pintu-pintu departemen minta dana, enggak. Jadi kami mencoba di sini dididik ilmunya ya. Tapi kalau ada komunitas dapat dana APBD ya kami tidak ada masalah. Yang penting tidak korupsi itu aja. Ya benar kan? Benar. Nah, Mas Gong, harapan Mas Gong sendiri, baik untuk pribadi Mas Gong ataupun untuk rumah dunia, apa harapan Mas Gong? Harapan pertama, harapan di internal itu Banten. Banten harus memanfaatkan keberadaan rumah dunia untuk ilmu ya, untuk ilmu pengetahuan. Tidak usah berpikir hal lain bahwa ini adalah misalnya milik Golagong atau nantinya Golagong yang populer. Golagong udah lewat itu ya, udah masa itu udah lewat. Saya kalau urusan populer dari sejak SMA saya udah populer. Nah, ini yang sering dimasalahkan sama orang-orang Banten. Jangan ke rumah dunia nantinya Golagongnya populer. Saya nggak butuh itu. Belajar nggak dipungut, kecuali kalau misalnya mau pakai gedung, ya paling dibantuin yuk listriknya. Nah, itu dia. Itu. Mas Gong ya. Kan ini pasti banyak nih orang yang pengen belajar di rumah dunia, tapi mereka nggak tahu caranya gitu. Nah, caranya masuk rumah dunia ini gimana nih caranya? Cara rumah dunia ini nggak birokratis lah. Datang sini ada relawan, tanya. Sekarang yang ada itu yang untuk orang dewasa, yang ada kelas menulis, kelas puisi. Jadi yang ada tuh jurnalistik, sastra, puisi, sama teater. Nah, film ini
orang-orang yang dulu alumni pertamanya karena sudah bikin perusahaan, bikin PH kayak Sultan TV. Jadi saya distribusikan ke mereka aja. Mereka. Saya sekarang udah nggak ngambil itu. Oke Mas Gong, terakhir nih untuk pemirsa mungkin yang banyak juga pengen jadi penulis handal. Ya. Apa sih tips-tips untuk mereka yang ingin jadi penulis? Oke, apapun ya, misalnya di penulisan, di film, Allah bisa karena biasa. Jadi memang ini bagus nih. Saya salut lah kalian mengisi waktu dengan cara seperti ini. Di zaman saya susah ngajak orang seperti ini. Kan selalu pikirnya ada duitnya nggak, ada duitnya nggak gitu. Duit. Padahal ini sebetulnya bisa jadi pintu masuk. Siapa tahu direkrut ke pusat misalnya ya. Siapa tahu nanti Sultan TV menjadi semacam news center misalnya. Orang-orang minta program nanti bisa ke Sultan TV, bisa itu. Ini sesuatu yang menarik ini. Dan saya menunggu banget ada orang yang membuat seperti ini. Ini udah bagus. Sip. Nah, jadi menulis adalah satu ilmu yang diperintahkan sama Allah. Allah tuh menyuruh membaca dan menulis. Nah pesan untuk orang Banten Mas, ya, untuk dunia literasi baik ya khususnya untuk dunia literasi gitu. Pesannya apa untuk masyarakat? Pesannya buat orang Banten, jika Anda melakukan kegiatan literasi, Anda sudah melakukan perintah Allah. Dan jika ada kelompok komunitas yang melakukan kegiatan literasi, mulai dari sastra, jurnalistik, film, teater, seni rupa, jangan dicurigai karena mereka sedang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dukung mereka. Kalau tidak dukung dengan materi, doanya itu penting. Oke, terima kasih Mas Gong udah berbagi cerita, udah berbagi ilmu dengan kita kepada pemirsa. Ya kan, itu dia pemirsa ya. Tadi ya udah dikasih tips, juga dikasih pesan sama Mas Gong. Nah, buat pemirsa terima kasih sudah menyaksikan Sudut Inspirasi kali ini bersama Mas Gong. Dan nantikan terus program Sudut Inspirasi yang pastinya dengan topik yang inspiratif juga yang ada di Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.